Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo Sobat Genius, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini sebagai berikut. Check this out. Oke Sobat Genius, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas masih pada bab 1, kerajinan bahan lunak. Jadi, video pembelajaran ini masih lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yang membahas poin A dan poin B. Sedangkan yang kita bahas sekarang adalah poin C dan poin D. Tujuan pembelajarannya adalah Sobat Genius mampu mengidentifikasi proses dan kemasan produk kerajinan bahan lunak. Materinya sebagai berikut. Baik Sobat Genius, materi pertama yang akan kita bahas yaitu poin C, proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai proses produksi, perlu kita ketahui dahulu, ada teknik-teknik yang digunakan dalam produksi kerajinan, seperti mengecor, mengukir, menempel, melipat, mencetak, ataupun menggulung. Baik Sobat Genius, kalau Sobat Genius sudah mengetahui teknik-tekniknya, sekarang kita masuk pada proses produksi. Jadi, karya yang baik itu dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Untuk prosesnya di sini kurang lebih ada 9. Yang pertama, proses perancangan. Jadi kita harus bisa merancang dulu kerajinan yang ingin kita produksi. Langkah yang kedua, tentukan bahannya. Proses yang ketiga, cari ide dari berbagai sumber. Proses yang keempat, buat sketsa karya. Proses yang kelima, tentukan sketsa terbaik. Yang keenam, kumpulkan alat dan bahan. Proses yang ketujuh, pembuatan produk. Proses yang kedelapan, evaluasi atau uji coba produk. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu proses revisi produk. Oke Sobat Genius, sebelum kita beranjak ke poin yang selanjutnya, mari yuk kita lihat dulu hasil kerajinan dari bahan lunak alam maupun buatan. Check this out. Baik Sobat Genius, di awal tadi kita sudah membahas mengenai proses produksi kerajinan dan sudah juga melihat beberapa hasil produk kerajinan. Saat ini kita akan membahas poin D, kemasan produk kerajinan bahan lunak. Nah, jadi fungsi utama dari kemasan ini yang pertama untuk memperindah atau membuat lebih menarik produk kerajinan kita. Dan yang kedua, itu membuat produk kerajinan kita lebih tahan lama karena kita kemas dengan baik. Sebagai contoh, bisa berupa kemasannya itu seperti kardus, bisa dari kain, bisa dari plastik transparan, bisa dari kaca, dari plastik mika, dan sebagainya. Bagaimana Sobat Genius? Mudah bukan materinya? Kalau masih ada yang kebingungan atau kurang mengerti, silahkan Sobat Genius tinggalkan pesan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun for watching. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.